Assalamualaikum sobat travelers akhir zaman. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini bismillah kita akan melakukan perjalanan menuju ke Tanah Ambang untuk menghadiri pengajian atau bayan maghrib yang akan disampaikan oleh Amir Jamaah 40 hari yang gerak di Lombok. Bagaimana keseruannya, bagaimana berkahnya, yuk tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan, kita semua duduk di sini sama-sama. Kita ini sebagai hambanya Allah. Kita semua adalah hambanya Allah. Sama-sama kita ini diciptakan oleh Allah. Dulunya kita tidak ada, sekarang kita ada, dan sebentar lagi pun kita sudah nggak ada di dunia ini. Serta 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Insya Allah yang duduk di sini, yang memberi ceramah, yang mendengarkan ceramah 100 tahun yang lalu, yang akan datang insya Allah sudah nggak ada di dunia ini. Kita semua dari Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Maka kita duduk di sini, kita sama-sama usaha bagaimana kita ini menjadi hamba yang diridhai Allah. Bagaimana semuanya kita sukses. Kesuksesan hidup di dunia ini bukan kalau kita punya harta, bukan kalau kita ini mulia karena sukses, karena pangkat yang tinggi, bukan. Sawahnya luas, bukan. Kesuksesan orang di dunia ini bila bisa amalkan perintah-perintahnya Allah, sukses. Dalam menjalankan perintahnya Allah, mengikuti tuntunan, bimbingan, sunnah-sunnahnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Itulah kesuksesan. Entah orang kaya, entah orang miskin, pejabat, rakyat, orang kota, orang desa, kok hidup ini bisa mentaati perintahnya Allah, bisa mengikuti sunnahnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW, itulah kesuksesan. Sewaktu-waktu, kapan saja kita dipanggil Allah, beres semuanya. Kuburnya akan beres, padang mahsyarnya akan beres, di mizannya akan beres, di sirotnya akan beres, dan nanti akan dibereskan oleh Allah, dihindarkan dari nerakanya Allah, semuanya akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesuksesan. Mudah-mudahan Allah berikan semua itu kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang tua hujan-hujan, kemudian berangkat ke masjid. Maka di tengah halaman rumahnya itu kepleset. Kemudian balik lagi ke rumah, ganti bajunya, ganti sarungnya, berangkat lagi, sampai halaman rumah kepleset lagi, pulang lagi, ganti lagi sarungnya, bajunya, berangkat lagi, mau sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga kali itu mau kepleset, tapi nggak jadi. Ternyata ada orang yang memegangi tangannya. Mari Pak, saya tuntun. Padahal itu katanya
Mbahnya itu, mbah sudah bolak-balik jatuh, sudah di rumah saja. Enggak, ini saya ingin sholat berjamaah di masjid. Sholat ini perintahnya Allah, berjamaah ini sunnahnya baginda Rasulullah. Ini mendatangkan kecintaannya Allah, enggak berangkat. Maka dituntun orang itu, pemuda tadi, sampai ke depan masjid. Setelah sampai depan masjid, mau ke masuk masjid, ayolah bareng-bareng sholat ke masjid. Akhirnya apa? Enggak, mbah, saya enggak bisa masuk ke masjid. Kenapa? Aku ini bukan manusia, mbah. Lah kamu siapa? Aku ini setan iblis di kampung ini, mbah. Aku itu benci kepada orang kalau pergi ke masjid, mbah. Makanya orang ke masjid itu, masya Allah, pilihan dari Allah. Betul, pilihan dari Allah. Enggak semua orang bisa datang ke masjid. Hadirin salah. Lah kenapa? Gimana ceritanya? Kalau bisa nuntun saya itu gimana? Mbah tadi mau berangkat ke masjid itu, pertama itu saya jigal mbah itu, supaya jatuh mbah nggak jadi berangkat ke masjid. Ternyata mbah kok ganti baju berangkat lagi. Masya Allah. Ketahuilah mbah, dikala panjenengan itu pleset, kemudian mau berangkat lagi yang kedua, itu pleset pertama mbah itu Allah ampuni dosa-dosa mbah semuanya. Dan yang kedua, saya plesetkan lagi, saya jigal lagi, mbah kok mau berangkat yang ketiga. Masya Allah. Ketahuilah mbah, ketika mbah kedua kali saya plesetkan itu, Allah telah ampuni dosa-dosa keluarga mbah. Dan yang ketiga, ini saya plesetkan lagi. Oh, tapi saya ingat, ini kalau ketiga kali kok saya plesetkan, kok mbah tetap berangkat ke masjid, itu dosa-dosa sekampung ini diampuni oleh Allah, dan saya dipecat dari kampung itu. Masya Allah, saya nggak jadi, biar saya nggak tetap bisa goda orang di sini. La ilaha illallah. Hadirin salah, ini datang ke masjid ini, masya Allah, pertolongan Allah. Betul-betul datang ke masjid ini nikmat pertolongan dari Allah. Kita bersyukur bisa makmurkan masjid ini, syukur, seneng, bunga. Kemarin saya dengar ceritanya Mbah Arori yang sepuh daging keluarga dalam Borong itu. Diceritakan nanti ada orang kalau melewati jembatan Sirat itu, maka orang itu dipukuli nggak mau jalan melewati Sirat itu. Dipukuli nggak mau jalan. Gimana kok nggak mau jalan? Takut nanti meleset jatuh. Pokoknya di kapal diam saja. Akhirnya malaikat itu mendatangkan masjid. Mbah, kamu itu tahu siapa? Apa itu? Oh, masjid siapa? Itu masjidku loh. Itu masjidku itu. Akhirnya, ya mbah, kamu masuk ke situ. Masya Allah. Akhirnya masuk masjid, buat kendaraan melewati jembatan Sirat. La ilaha illallah. Kita syukur, bunga, remen, seneng menekitoni makmuri masjid. Insyaallah nggih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang orang mencintai masjid akan dicintai oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah masjid ini adalah pabriknya orang-orang soleh. Masjid ini adalah pabriknya orang-orang soleh. Maka Nabi datang ke Madinah, pertama kali yang dibuat adalah masjid. Kemudian apa? Menghidupkan amalan masjid. Masya Allah. Alhamdulillah, seperti masjid mana ini? Tanah Mbang. Masjidnya namanya Masjid Nurul Iman. Masya Allah. Di sini ada masjidnya. Alhamdulillah, ini meniru masjidnya Kanjeng Nabi. Di sini juga hidup dakwah, ya kan? Masya Allah. Di sini diperluarkan jamaah setiap hari silaturahim, setiap bulan 3 hari, Masya Allah, setiap tahun 40 hari, Masya Allah. Semua ini dai-dai semuanya ini, Masya Allah. Ini masjidnya Nabi seperti itu, hari-hari hidup taklim, Masya Allah. Di sini hidupkan taklim. Kemudian di sini ada zikir ibadah, sholat berjamaah, doa, zikir, wiritan.
doakan ke orang kampungnya, yang sudah meninggal dikirimi, juga yang masih hidup juga didoakan. Khidmat, Masya Allah, pelayanan akhlak yang baik, Masya Allah. Hadirin, ini masjid dulu, masjid seperti ini, masjid yang hidup amalannya, yang dulu dihidupkan di masjidnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin, kalau ini masjid kita hidupkan seperti masjidnya Kanjeng Nabi, ini mencetak wali-walinya Allah, mencetak orang-orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dulu ada anak-anak mainan kelereng. Maka anak-anak teman-temannya pada main kelereng. Ada anak satu itu nangis saja di pinggir main-main kelereng itu. Maka mbahnya, kakeknya datang. Loh, nak, kenapa kamu kok nangis? Apa kamu nggak punya kelereng? Nanti saya belikan kelerengnya, nak, jangan nangis. Mbah, saya itu nangis bukan karena nggak punya kelereng, Mbah. Lah kenapa kamu nangis? Mbah, saya itu nangis, saya itu nangis karena saya ingat neraka, kek. Masya Allah, anak masih kecil, Masya Allah, main-main kecil itu. Maka kakeknya bilang, nak, kamu kok masih kecil, nak? Anak kecil nanti nggak dimasukkan ke neraka, nak. Aku, nak, Masya Allah, anak kecil nanti nggak dimasukkan neraka. Maka anak kecil tadi bilang, kek, kalau saya di rumah, kek, saya melihat ibu saya itu kalau masak di dapur, itu kayu-kayu yang kecil-kecil itu dimasukkan ke dapur dulu, kemudian dibakar. Setelah kayu-kayu kecil itu dibakar, nyala, kek, itu ibu saya baru memasukkan kayu-kayu yang besar, dimasukkan ke dapur, kek, baru dibakar. Kek, saya nanti takut di akhirat, kek, kalau anak-anak kecil seperti saya dimasukkan dulu ke neraka, baru orang-orang tua. Masya Allah, anak-anak kecil dulu seperti itu, takutnya kepada akhirat, takutnya dengan neraka. Masya Allah, takut aja. Dari mana itu? Yaitu dari masjidnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mencetak wali-wali masih kecil, wali-wali. Hadirin insyaallah, yang kecil juga begitu, yang besar juga begitu. Yang besar itu ada diceritakan, namanya Sayyidina Mubarak radhiyallahu anhu. Dia itu penjual, penunggu kebun jeruk. Maka tuannya datang ke kebun, nyuruh kepada Mubarak tadi, "Hai Mubarak, ambilkan jeruk yang manis." Maka Sayyidina Mubarak mengambilkan jeruk. Ini tuan jeruknya. Kemudian dimakan. Setelah dimakan, loh, lah kok pahit, Mubarak, ambilkan lagi. Ya maaf, ya saya ambilkan lagi. Diambilkan lagi, diberikan, ini tuan jeruknya. Dimakan lagi, dirasakan. Loh, Mubarak gimana toh? Kok pahit? Carikan yang manis. Iya tuan, maaf, ya saya ambilkan. Diambilkan yang jeruk lagi. Masya Allah, ini tuan jeruknya. Masya Allah, setelah dirasakan, ternyata pahit juga. Loh, Mubarak gimana sih? Lah aku minta yang manis kok kamu kasih yang pahit-pahit, ini gimana? Masya Allah. Akhirnya setelah dimarah itu bilang, wahai tuan, saya di sini, akadnya saya itu kerja di sini itu untuk nunggu kebun, bukan untuk merasakan hasilnya kebun. Jadi selama ini saya belum pernah merasakan jeruknya tuan di sini ini. Masya Allah, hadirin salah, seperti itu loh wali-wali Allah. Cetakan dari mana? Masjidnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salah, wah, nah kalau begitu itu kamu nggak pantas ini nunggu di kebun ini. Udah, kamu pindah ke rumah aja. Kami itu walinya Allah, orang soleh. Masya Allah.
Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya budi kerjanya ganti di rumahnya tuannya. Hadirin, salah suatu saat tuannya itu merenung, kayaknya susah. Ditanya oleh Sayyidina Mubarak, wahai tuan, panjenengan kenapa? Kok kayaknya susah? Iya Mubarak, saya susah, ini bingung saya. Lah ada apa? Lah ini loh, itu Mubarak, saya bingung. Putri saya itu dilamar orang kaya nggak mau, dilamar pejabat juga nggak mau. Oh gitu toh tuan. Iya Mubarak. Masya Allah. Oh itu mudah saja tuan. Loh gimana kok mudah? Iya nggak usah bingung. Lah gimana? Kalau orang Nasrani itu golek cari mantu itu yang kaya. Tapi kalau orang Yahudi yang cari mantu itu yang ganteng. Kalau orang beriman itu cari mantu yang soleh. Oh ya, wes beres Mubarak. Gimana? Ya di sini yang soleh itu yang kamu itu Mubarak. Sekarang kamu itu saya nikahkan pada putri saya. Hadirin salah, inilah hasilnya Allah. Masya Allah, hasilnya taat kepada agama, taat kepada perintahnya Allah, menunaikan agamanya Allah, itu seperti hasilnya. Akhirnya dinikahkan Sayyidina Mubarak dengan putrinya tuan tadi. Akhirnya dari pernikahan itu lahirlah Sayyidina Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ingin nggak seperti anak-anaknya soleh? Bapak-bapaknya soleh, anak-anaknya soleh, ibu-ibunya juga soleh, solehah, Masya Allah. Ibunya juga solehah itu. Ada wali namanya Rabi'ah Adawiyah, Masya Allah. Jalan-jalan ketemu penjual sate, Masya Allah. Lalu melihat penjual sate, Rabi'ah itu menangis. Masya Allah. Loh, lah kenapa kamu kok menangis? Ditanyakan itu pada penjual itu. Melihat penjual sate kok menangis, kenapa? Masya Allah. Lah iya, saya itu ingat akhirat nanti. Masya Allah, kalau orang-orang itu nanti, kalau sate itu kambingnya ini disembelih dulu, setelah mati baru dipanggang. Sedangkan nanti di akhirat orang itu loh dipanggang hidup-hidup. Masya Allah. Lihat sate ingat akhirat. Kalau orang sini kalau lihat sate gimana? Enak. Nah gitu insya Allah ya. Masya Allah. Dulu itu orang lihat sate nangis ingat akhirat. Dari mana hadirin yang dimuliakan Allah? Hasil seperti itu, semua itu hasil dari gemblengan prosesnya, hasilnya masjidnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Maka ini usaha dakwah inilah seperti pelok pelem. Tahu pelok pelem ini Bapak? Lembeng. Apa? Lembeng. Isinya mangga. Biji mangga. Biji mangga. Ini kiai ngasihkan kepada santrinya. Hai santriku, ini saya kasih pelok pelem biji mangga. Kok mau dikei pelok pelem itu gimana tuh kiai? Oh, hai santriku, kok ini kamu terima. Di balik biji mangga ini nanti ada duit, ada pakaian, ada rumah, Masya Allah, ada mobil. Masa kayak di balik biji kok ada duit, ada baju, ada mobil, ada rumah, Masya Allah. Iya gitu. Gimana ini Masya Allah. Sudah ini kamu bawa pulang, kemudian kamu tanam di rumah, udah kamu rawat gitu. Wes ini santri ya taat saja, Masya Allah. Santri ya taat saja. Artinya betul pulang, Masya Allah. Artinya biji mangga tadi ditanam,
kemudian dirawat, diairi, dirabui, suketnya, rumputnya diambili, Masya Allah. Akhirnya setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun rawat, Masya Allah, ternyata terus panen pelem, panen mangga. Akhirnya penjual, pembeli pada datang, Pak, ini mangga sampean toh? Iya. Oh, saya belinya ya? Iya. Setelah diambil, setelah dibeli, ini uangnya. Terus pembelinya pulang. Oh iya ya. Iya ya, kata Kiai betul nih. Ini di balik biji mangga ada duit. Oh, ada uang ya, Masya Allah. Oh, iya ya, Masya Allah. Akhirnya uangnya dibelikan pakaian, dibelikan mobil, Masya Allah. La ilaha illallah. Ini tamsil saja. Begitu juga ini maksudnya biji pelok itu apa? Usaha dakwah. Bila usaha dakwah nanti kita hidupkan di masjid kita, di rumah kita, di kampung kita, nanti muncul orang-orang takwa, muncul orang-orang soleh. Akhirnya apa? Bila orang kampung itu pada iman, pada amal soleh, Masya Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. La ilaha illallah. Di dunia bahagia, nanti mati masuk surga. Insyaallah ya? Nah, untuk itu hadirin salah, untuk mendatangkan panen mangga itu nggak cukup dengan apa itu, dengan mangga-mangga ya perlu usaha. Dipupui, diairi, ya kan? Siang malam ditunggu, akhirnya apa? Panen mangga. Lah Pak, sekarang itu mana toh? Sudah dakwah 3 hari sudah keluar, 40 hari sudah keluar. Ini mana toh? Masih banyak orang beling-beling di sini. Oh, belum. Perlu ditirakati lagi, perlu dimujadahi lagi sama orang tuanya, korban lagi, 3 hari lagi, 40 hari lagi, masjid hidupkan amalnya, nanti inti kolima qaumi, masturah rijal, terus dibuat. Terus dibuat. Janjinya Allah pasti barang siapa yang bermujahadah nanti Allah turunkan hidayah. Seperti hadirin salah, seperti ayam bertelur gitu. Ayam bertelur, ayam ingin punya anak keturunan, maka ayamnya telur. Setelah telur, keluar telurnya. Setelah mengeluarkan telur, loh, anak saya kok nggak seperti saya. Oh, akhirnya ayam tadi bilang, berteriak, petok, nggak cocok. Kalau bahasanya nggak cocok, itu petok, itu nggak cocok. Masya Allah. Besok telur lagi, dilihat loh, bukan seperti kos saya. Bapak bunterin gimana? Kok nggak bisa saya? Petok lagi, nggak cocok. Masya Allah. Hanya telur 5 juga begitu, sampai 8 juga begitu, 10 begitu. Wah, gimana ini kok nggak seperti saya, anak saya kok bunter seperti ini, gimana? Akhirnya dapat ilham apa? Supaya dimujahadahi, namanya diengkerami. Kalau di sini apa? Mengeram, diengkerami. Masya Allah. Nggak makan, nggak minum, Masya Allah. Zikir, mengengkremi telurnya, Masya Allah. Berapa hari? 21 hari. Setelah 20 hari diengkremi, dimujadahi, nggak makan, nggak minum, makanya sempat derajat naik lagi itu. Kalau minum, sebentar lagi naik lagi, Masya Allah. Topo, broto. Kemudian setelah selikur hari, 21 hari, Masya Allah. Masya Allah. Oh, sudah seperti saya. Akhirnya ukurullah. Akhirnya ukurullah, syukur ya Allah. Masya Allah. Hasilnya apa? Diengkremi 21 hari. Untuk itu juga misalnya kok ingin kampung kita itu datang orang-orang takwa seperti itu, dimujadah lagi. Insyaallah nggih. Yang 3 hari ya terus, gitu. Yang 40 hari ya terus, nggih. Masya Allah. Mingguannya dibuka, jaga jalo 1, jalo 2-nya, taklim rumah, taklim masjidnya, silaturahimnya terus. Ini untuk menjadai kampung kita. Insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan salah,
Untuk itu bagaimana semuanya siap untuk mujadah mengengkerami kampungnya. Insyaallah nggih. Niat semua insyaallah nggih. Ya, insyaallah. Belum ngancung semuanya kok itu. Ya berarti ngancung semua. Wis kok ngancung semua monggo. Niki enggak bayar ini. Oh. Ini buat saksi di akhirat. Masyaallah. Niat semua nggih. Masyaallah. Iki kemarin itu ada jamaah dari luar negeri datang, Targus dari keluar di mana gitu loh. Maka itu ditaskil. Monggo Pak, niat keluar Pak, niat. Masya Allah. Semua pada niat, ngacung niat semuanya. Ada satu orang itu nggak niat, suruh niat aja loh, nggak bayar, nggak ngacung. Masya Allah. Ada yang niat itu dicatat sama jamaah itu. Sampai selesai nggak mau niat itu, terus akhirnya pulang. Malam hari mimpi Pak. Yang tidak mencatatkan nama tadi nggak niat tadi mimpi. Mimpinya sudah hari kiamat. Masya Allah. Pada orang pada berjejer dimasukkan ke surga. Masya Allah. Maka berombong-rombong sama temannya itu berjejer-jejer, akhirnya pada masuk surga. Giliran dia dilihat daftarnya, loh kamu kok gak ada di sini? Masya Allah. Teman-temanmu ada daftar, kamu gak ada di sini. Enggak, kamu gak bisa masuk. Mundur dulu. Masya Allah. Akhirnya kaget bangun. Gara-gara itu saya nggak daftar ini. Akhirnya langsung malam itu datang ke jamaah. Pak, tolong tulis nama daftar saya di jamaah tasyil itu. Kenapa besok aja pagi? Ini udah malam hari. Enggak sekarang Pak. Udah malam loh, besok saja subuh. Enggak, Bapak sekarang. Ya kenapa? Tadi saya ngimpi itu. Masya Allah, teman-teman saya yang daftar tadi loh, saya mimpi pada boleh masuk surga. Saya itu nggak daftar, nggak ada namanya, saya nggak boleh masuk surga. Masya Allah. Daftarkan saya sekarang. Oh iya, saya tulis daftar. Mimpi lagi malamnya, ternyata dilihat malaikat. Oh iya, kamu ada daftar namanya, udah masuk. Nah, Masya Allah. Semua niat insya Allah nih. Niat sampai akhir hayat kita, gitu. Akhir hayat kita. Kalau mengkerem itu 21 hari. Kalau mengkeremi kita, biar nanti wujud iman amal soleh dalam kehidupan kita. Enggak lama-lama sih, enggak lama-lama, cuma sampai mati saja. Ya, sampai mati saja. Siapa yang niat hidupnya untuk meneruskan kerja Nabi, nanti akan bernasib baik. Amin. Insyaallah nggih. Insyaallah. Bapak-bapak hadirin pula yang dimuliakan Allah, insyaallah begitu. Ya sampaikan bahwa kita berdoa mudah-mudahan usaha ini terus berlanjut, kita diistiqomahkan, dan semuanya nanti kita husnul khotimah, mati dapat ucapkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah Bapak, para kiai, sepuh bisnis sepuh, jamaah sholat maghrib Masjid Nurul Iman, alhamdulillah kami satu rombongan, ada 7 orang berangkat dari markas Temboro. Kemarin alhamdulillah kami gerak di Lombok Utara 1 minggu, kemudian terus dikirim ke Lunyuk, Sumbawa, alhamdulillah 20 hari, kemudian terus keliling Lombok sini, dan ini insya Allah ini yang terakhir ya. Alhamdulillah Allah temukan kita. Insya Allah ini juga undang-undang ya. Kami sudah datang ke sini. Kapan nanti bapak-bapak diundang ke Temboro? Insya Allah ya. Seperti main sepak bola, saya sudah datang ke sini, ngegulkan ke sini, mau pertandingan sepak bola ya. Ini seorang Temboro sudah mengegulkan ke sini. Nah, kapan dari sini juga ngegulkan nanti ke Temboro? Insya Allah ya. Nanti tanggal 25, 26, 27 Januari itu ada pertemuan undangan untuk pengajian seperti ini. Nanti umat Islam kumpul di sana untuk bareng-bareng membicarakan agama, membicarakan pentingnya usaha agama. Maka ini kami mewakili di pondok sana, undang bapak-bapak sekalian di sini. Kita bisa diundang nanti untuk hadir ke Temboro sana. Insya Allah ya. Semua niat, insya Allah. Niat nanti yang berangkatkan siapa? Allah. Bahwa niat saja nanti yang berangkatkan Allah. Kalau ada rezekinya Allah tolong bisa datang ke sana. Begitu insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah SWT.
Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ceramah atau bayan maghrib ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah keliru. Semoga kita berjumpa di perjumpaan berikutnya, video-video selanjutnya. Saya Al-Fakir Traveler Zaman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila.